Kini dengan apa yang terjadi di pertandingan antara Indonesia melawan Australia, pastinya membuat negara-negara Timur Tengah geram karena mereka sadar jika Indonesia dan negara-negara lain sudah memiliki cara untuk berbuat curang. Dengan kondisi seperti ini bisa saja AFC terbagi menjadi dua. Bagian pertama diisi oleh negara-negara Timur Tengah yang terkenal licik seperti Qatar, Bahrain hingga Kuwait. Halo Lur, Aliansi Indo Aisyah buat Qatar nggak bisa bela AFC. Jahil, itu belum seberapa. Indo dan Timur Tengah memanas. Ada berita apa di video kali ini? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Oke. Pertandingan antara Indonesia U17 melawan Australia U17 ternyata menyisakan banyak kontroversi di dalamnya. Kontroversi yang pastinya menguntungkan kedua tim karena mereka sama-sama lolos ke Piala Asia. Sebaliknya, kontroversi tersebut merugikan beberapa tim, di antara yang dirasakan oleh timnas Qatar dan India. Bahkan media India menyatakan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Kini jika tidak terima, mereka bisa melaporkannya kepada AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Tapi tampaknya itu akan percuma jika melihat peraturan yang ada. Dan untuk itu inilah cerita lanjutan di balik pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Kamu bisa ya ngamuk dengan permainan. Itu adalah sebuah permainan Lur ya, walaupun gimana aja bukan drama. Seperti yang kita tahu, Qatar adalah salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Beberapa prestasi berhasil mereka raih, dan terakhir, negara penghasil minyak tersebut mampu meraih gelar Piala Asia. Sayangnya gelar yang didapatkan oleh Qatar dicurigai berkat bantuan dari wasit, karena di laga final mereka mendapatkan 3 hadiah penalti. Penalti itulah yang menjadi faktor terbesar dalam keberhasilan Qatar mengalahkan Yordania. Kabar Qatar mendapatkan bantuan dari wasit kini sudah umum terjadi, sehingga fans-fans di negara lain tidak kaget jika mendapatkan kecurangan dari Qatar. Iyalah. Dan mereka negara-negara sangatlah banyak uang Lur ya, penghasil minyak yang luar biasa, dan juga bisa dipegang semua asosiasi bola sama mereka Lur ya. Kecurangan Qatar nyatanya juga dirasakan oleh Indonesia. Kali ini terjadi di ajang Piala Asia U23. Dalam sebuah pertandingan fase grup, skuad Garuda harus menyerah dengan skor 2-0. Tapi sebelum kalah dengan skor tersebut, Qatar mendapatkan bantuan dari wasit terlebih dahulu. Itu terjadi karena Ivan Jenner harus mandi lebih cepat karena dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Qatar. Padahal jika melihat tayangan ulang, pelanggaran Jenner boleh dikatakan tidak berbahaya. Hanya saja akting dari pemain Qatar yang terlalu berlebihan. Deping itu wasit masa sih nggak bisa lihat. Dibantu banget wasit kalau ini ketara bohongnya ya, ketara curangnya banget. Sintayong aja kelihatannya sampai kecewa banget kayak gitu. Balasan atas sikap kelicikan Qatar. Apa yang dilakukan oleh Qatar selama ini akhirnya mendapatkan balasan. Kali ini balasan datang di babak kualifikasi Piala Asia U17. Waktu itu timnas Australia dan Indonesia terlihat main aman agar pertandingannya berakhir seri. Trik itu akhirnya berhasil. Meski menuai pro kontra, tapi Australia dan Indonesia akhirnya dinyatakan lolos ke Piala Asia. Sebaliknya Qatar yang sempat berpeluang lolos malah harus mengubur mimpinya untuk bermain di Piala Asia. Itu terjadi karena di laga terakhir mereka dibantai oleh Jepang, situasi yang membuat Qatar gagal menjadi salah satu runner-up terbaik. Ya, permainan bola ini bukan istilahnya gimana Lur ya, bukan curang atau gimana antara waktu Indonesia melawan Australia. Itu adalah salah satu trik agar mereka dua-duanya dapat masuk ke semifinal Lur ya, ke final. Karena memang semuanya juga tidak merugikan dan juga tidak menguntungkan tim satu sama lain Lur ya, mau menang mau kalah juga ya. Qatar cuma tim mediocre jika tidak dibantu wasit atau AFC. Dengan apa yang sudah kita lihat bersama-sama membuat kita tersadar jika Qatar bukanlah tim yang begitu spesial. Mereka akan mengalami kesulitan jika tidak mendapatkan bantuan dari wasit.
Bukti nyatanya, selain gagal lolos di ajang Piala Asia U17, Qatar saat ini juga terancam tidak lolos ke Piala Dunia. Karena Akram Afif dan kawan-kawan kini masih berada di peringkat 4 klasmen sementara. Mereka kalah bersaing dengan Iran dan Uzbekistan. Tentu sebuah hasil yang mengejutkan, karena status Qatar adalah sang juara Asia. Juara Asia tapi nggak bisa lolos Piala Dunia. Itu kan bisa kita simpulkan ya. Karena mereka tuh waktu di Asia tuh berjuara karena dibantu oleh wasit, karena kecurangan seorang wasit yang mungkin itu dibayar oleh negara Qatar sendiri. Aliansi Indonesia Australia buat Qatar nggak bisa dibela AFC. Sejatinya Qatar maupun India bisa saja melaporkan pertandingan aneh yang terjadi antara Indonesia melawan Australia. Namun tampaknya laporan tersebut akan sulit diproses mengingat AFC kesulitan untuk mengusutnya. Lagian jika mau menyelidiki laga Indonesia dan Australia, AFC juga harus berkaca diri. Karena apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia adalah bentuk dari AFC yang tidak bisa membuat turnamen secara adil. Kini AFC nyatanya menutup diri dan terlihat tidak mau mengusut laga aneh yang terjadi antara Indonesia melawan Australia. Lagian pertandingan seperti itu juga terjadi antara Yaman melawan Vietnam. Hal yang pastinya membuat AFC semakin yakin untuk tidak mengusutnya. Ya iyalah, dia sendiri dia pernah mau berbuat curang pada Indonesia lagi melawan Bahrain Nur ya. Dengan sebagai beberapa laporan dari Bahrain yang langsung diterima, tapi laporan dari timnas Indonesia PSI sendiri sangat dicuekin Nur ya. Jadi sekarang mereka kena karma. Negara Timten kena karma kalau menurut gue Lur. Biarin aja. AFC bisa berbuat apa dengan kejadian ini? Nggak bisa mereka. Karena memang pertandingan Indonesia dan Australia ini ya memang penentu mereka berdua antara Qatar dan India. Tapi ya biarin aja. Itu memalukan, tapi mau gimana lagi? Apa yang terjadi antara Indonesia melawan Australia akhirnya mendapatkan respon dari tim Cahill. Legenda Australia tersebut mengaku kecewa dengan apa yang dipertontonkan oleh skuad muda tim Kanguru. Untuk itu, tim Cahill menyerahkan semuanya kepada AFC. Jika bersalah, maka Indonesia dan Australia wajib mendapatkan hukuman. Namun, jika tidak apa yang dilakukan Indonesia dan Australia, berarti sah-sah saja. Mungkin hanya kurang sportif kepada para pesaing-pesaingnya. Lagian asal Australia lolos, tim Cahill pastinya senang meski cara lolosnya seperti itu. Cahill pastinya juga sadar jika di sepak bola AFC pastinya banyak kecurangan yang terjadi. Sudah terkenal sekali ya, AFC itu tempat sarangnya mafia bola semua Lur ya. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang menguntungkan Timur Tengah, yang merugikan Asia, pada kita negara Asia Lur ya, seperti Indonesia, Cina, Jepang, Australia. AFC seperti dibagi menjadi dua kubu. Kini dengan apa yang terjadi di pertandingan antara Indonesia melawan Australia, pasti yang membuat negara-negara Timur Tengah geram karena mereka sadar jika Indonesia dan negara-negara lain sudah memiliki cara untuk berbuat curang. Dengan kondisi seperti ini bisa saja AFC terbagi menjadi dua. Bagian pertama diisi oleh negara-negara Timur Tengah yang terkenal licik seperti Qatar, Bahrain hingga Kuwait. Sementara bagian kedua diisi oleh negara-negara korban dari kelicikan Timur Tengah seperti Indonesia, Australia, Jepang hingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Timur lainnya. Memang udah terkenal Lur ya, negara ini tuh memang negara curang Lur ya ternyata. Mereka berselimut dengan negara Islam tapi dengan begitu pasif melakukan kecurangan-curangan. Tambahan info saja, saat ini yang paling merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Indonesia dan Australia justru dirasakan oleh India. Karena jika di pertandingan Indonesia dan Australia ada pemenangnya, maka India bisa dipastikan lolos. Sementara Qatar sejatinya tidak terlalu berisik dengan apa yang terjadi. Mungkin mereka sadar jika peluang lolos saat itu sangatlah kecil karena di pertandingan terakhir dibantai oleh timnas Jepang. Lagian Qatar jugalah yang nantinya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sehingga ketidaklolosan mereka ke Piala Asia bukanlah sesuatu yang disesali karena mereka tetap akan tampil di ajang World Cup. Oh, di situ berarti mereka bisa aja balas dendam Lur ya. Bisa jadi mereka balas dendam kalau misalnya tuan rumahnya Piala Dunia di negeri Qatar sendiri Lur ya. Kali ini Qatar
bukan dicurangi kalau menurut gue lur ya, itu wajar-wajar aja dalam sepak bola seperti itu. Mereka seperti Indonesia dan Australia ini mencari ke seri dengan babak seri, pertandingan seri untuk mereka bisa melaju ke final dua-duanya. Tapi itu kan wajar-wajar aja dalam sepak bola lur ya, karena udah sebelumnya mereka dua negara ini atau dua tim sepak bola ini bekerja dengan keras lur ya untuk mencapai sampai ke titik ini. Siapa suruh Qatar kalah sama Jepang dan India kalah sama tim lain ya lur ya. Kalau mereka misalnya memang pengen masuk ke final juga harus tunjukkan dan kualitas permainan mereka yang sangat baik dan juga dengan jujur dan tidak mengintervensi siapapun lur ya. Tapi tetap pokoknya buat Indonesia pun dengan Australia lain kali jangan seperti itu. Emang jelek sih permainan seperti itu lur ya. Ya selayaknya bermain aja gitu lur ya. Ada mau seri atau 0-0 atau 1-1 atau 2-2 bermain aja, tapi jangan seperti ngoper bola di kandang sendiri cuma seperti itu memalukan juga sebenarnya. Gimana pendapat kalian dengan video kali ini? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian dari gue kali ini, lu kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.